Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam mempelajari ataupun mencerna pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mengawali proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, berdoa dipersilakan. Ya, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan terkait materi permainan aktivitas bola kecil. Nah, di mana Bapak mengambil materi terkait permainan olahraga sepak takraw. Nah, di mana olahraga sepak takraw ini sendiri nantinya ada beberapa aspek penting di dalamnya, yaitu salah satunya yaitu pengertian, sejarah, ataupun teknik dasar dalam aktivitas permainan olahraga sepak takraw, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan aktivitas sepak takraw. Nah, yang pertama terkait pengertian sepak takraw itu sendiri. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pengertian olahraga sepak takraw ya? Ya, olahraga sepak takraw adalah salah satu cabang olahraga dari permainan olahraga bola kecil, di mana permainan ini perpaduan antara olahraga sepak bola dengan olahraga bola voli, di mana dipermainkan di lapangan bulu tangkis ganda. Nah, di mana dalam proses permainannya ini satu regu terdiri dari 3 pemain ataupun 3 pesepak. Ada yang berperan sebagai pengumpan, tekong, ataupun sebagai penerima. Nah, di mana nantinya rekan-rekan akan diarahkan ataupun akan memahami terkait aspek-aspek apa saja yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu Bapak di sini akan menyampaikan terkait beberapa aspek terpenting terkait permainan olahraga sepak takraw. Nah, untuk itu Bapak harapkan rekan-rekan untuk tetap memperhatikan, memahami serta mengkaji terkait materi yang Bapak sampaikan. Semisal ada terkait pokok permasalahan ataupun pemahaman yang kurang jelas, silahkan dicatat sebagai bahan diskusi nantinya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait sejarah permainan olahraga sepak takraw itu sendiri berasal dari Kesultanan Melayu, tepatnya pada sekitar abad tahun 634 sampai 713 Masehi, di mana dalam bahasa Melayu disebut dengan sepak raga. Nah, untuk itu bola yang digunakan dalam permainan aktivitas sepak takraw terbuat dari anyaman rotan dan pemain berdiri membentuk lingkaran. Nah, pada zaman Kesultanan Melayu, tepatnya pada sekitar abad ke-15, sepak takraw pertama kalinya dimainkan dalam sejarah. Tetapi pada waktu itu permainan yang satu ini belum bernama sepak takraw, melainkan sepak raga. Nah, namun dalam perkembangannya sepak takraw tersebut diambil dari bahasa Melayu dan juga bahasa Thailand. Jadi perpaduan antara kebudayaan Melayu dengan Thailand, sehingga memunculkan aspek kosakata yang berasal dari sepak yang berasal dari bahasa Melayu yang berarti menendang, sementara takraw berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola yang dianyam. Sementara kata takraw berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola anyaman. Nah, induk dalam organisasi olahraga sepak takraw itu sendiri bernama Perserasi. Nah, di mana organisasi ini berdiri pada tahun 1971 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu dalam aktivitas permainan olahraga sepak takraw terdapat beberapa teknik dasar di dalamnya, yaitu salah satunya yaitu sepak sila. Nah, sepak sila ini merupakan salah satu teknik dasar yang terpenting untuk memainkan dalam permainan aktivitas sepak takraw. Nah, sepak sila ini sendiri merupakan cara untuk menyepak bola dengan menggunakan kaki bagian dalam yang berfungsi untuk menerima sekaligus menimang bola untuk mengatur strategi ataupun mengumpan untuk melakukan serangan kepada lawan ya. Nah,
Nah, diantaranya tahapan ataupun pelaksanaan teknik dasarnya yaitu yang pertama yaitu sikap berdiri dengan menggunakan satu kaki, dimana posisi kaki yang satunya yaitu sikap menyila. Nah, kaki yang akan digunakan untuk menendang diangkat setinggi paha dengan lutut yang dibengkokkan ke arah samping seperti sikap menyila ya. Nah, selanjutnya yaitu bola ditendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Pada saat menendang, tungkai dan kaki digerakkan dari arah bawah menuju ke atas sampai ke lutut sehingga membentuk sikap menyila, dan pandangan fokus ke arah bola untuk mengatur arah pergerakan bola. Nah, yang selanjutnya yaitu sepak kuda atau sepak kura. Nah, sepak kura di sini merupakan salah satu sepakan yang menggunakan tempurung kaki bagian atas yang keras, dimana fungsi dari sepak kura ini untuk mengontrol ataupun memainkan bola, menimang bola yang datangnya rendah ataupun kencang atau keras yang berasal dari serangan lawan. Nah, dimana tahap ataupun langkah-langkah gerakannya yang pertama yaitu berdiri dengan menggunakan satu kaki dan sedikit kaki menjadi tumpuan, ditekuk atau dibengkokkan. Kaki yang akan digunakan untuk menendang diangkat lurus di depan badan setinggi dengan pinggul. Nah, dimana bola yang akan ditendang menggunakan punggung kaki ataupun tempurung. Pada saat menendang, kaki diusahakan untuk pada posisi sikap lurus. Nah, selanjutnya pada saat menendang, usahakan pandangan arahkan ke bola, dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengatur ataupun mengarah pergerakan bola. Nah, selanjutnya yaitu sikap ataupun teknik dasar heading ataupun menyundul bola. Nah, dimana heading ini merupakan salah satu teknik dalam sepak takraw untuk memainkan bola dengan menggunakan kepala. Biasanya teknik ini digunakan untuk menerima bola pertama dari pihak lawan serta menyelamatkan bola dari serangan lawan. Adapun teknik ataupun tahapan gerakannya yang pertama yaitu sikap posisi siap, kaki dibuka selebar bahu, gerakan berpusat pada lutut untuk mengatur ritme gerakan pada saat menyundul bola. Usahakan pada saat menyundul bola, kepala ataupun leher tetap lurus, tidak geleng-geleng ataupun berpandangan lain. Usahakan hal ini bertujuan untuk mengontrol ataupun mengatur arah pergerakan bola. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa teknik yang sifatnya teknik menahan ataupun menghalau serangan dari bola datangnya yang berasal dari lawan ya. Dimana teknik ini ada yang bersifat teknik menyerang ataupun teknik bertahan. Nah, teknik menahan ataupun teknik menerima serangan dari lawan itu bisa menggunakan teknik menahan bola dengan menggunakan dada ataupun bisa menahan bola dengan menggunakan paha. Nah, untuk teknik menahan bola dengan dada itu sendiri, tahap yang pertama yaitu berdiri dengan sikap kuda-kuda, badan dicondongkan ke arah bagian belakang sembari memusingkan dada. Pada saat badan menyentuh bola, badan dikeraskan dan kemudian didorong ke depan hingga bola memantul dengan baik. Nah, di sini aspek terpenting yaitu tidak kalah penting yaitu pandangan. Pandangan usahakan pandangan tetap berada pada posisi pandangan ke arah bola, dimana hal ini bertujuan untuk mengatur ataupun mengarahkan arah geraknya bola. Nah, yang selanjutnya teknik menahan bola dengan paha. Nah, teknik ini bertujuan untuk menahan ataupun menghalau serangan dari lawan itu sendiri, dimana teknik ini tahap-tahapnya yaitu yang pertama berdiri dengan menggunakan satu kaki dengan lutut posisinya sedikit ditekuk, kaki yang lain diangkat dengan diikuti paha yang naik ke atas, menahan bola dengan menggunakan paha bagian atas, pandangan fokus ke arah bola dan juga sasaran. Hal ini cukup penting, teknik ini cukup penting untuk diterapkan pada saat permainan ataupun bertanding dengan
bertanding di lapangan dengan lawan yang sudah ditentukan ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait sarana dan prasarana. Nah, hal ini merupakan salah satu aspek terpenting untuk terjadinya ataupun terlaksananya permainan ataupun aktivitas permainan sepak takraw itu sendiri. Yang pertama yaitu lapangan. Nah, di mana ukuran lapangan dalam permainan sepak takraw memiliki berbentuk 4 persegi panjang ya, yang memiliki panjang 13,4 meter serta lebarnya 6,1 meter. Terdapat lingkaran di tengah lapangan yang berguna untuk tempat servis ataupun tekong melakukan teknik sepak mula ya. Nah, di mana sepak mula ini merupakan salah satu teknik yang menandakan terjadinya proses dimulainya permainan sepak takraw itu sendiri. Nah, garis seperempat lingkaran terdapat di setiap penjuru tengah lapangan yang berguna sebagai tempat untuk memberikan umpan servis dan memiliki ukuran jari-jari 90 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu tiang ataupun net. Nah, ini salah satu aspek terpenting untuk melaksanakan proses permainan olahraga sepak takraw itu sendiri. Nah, tinggi net untuk pemain putra itu sendiri 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 meter di tengah. Nah, tinggi net untuk pemain putri itu sendiri 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 meter di tengah. Nah, kedua tiang berada di ukuran 30 cm dari garis pinggir. Net terbuat dari tali dengan ruas-ruas jari ataupun lubang yang tidak terlalu besar. Nah, di mana panjang net tidak boleh melebihi 6,11 meter serta lebar 70 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu bola. Nah, bola itu sendiri memiliki ukuran dan juga ketentuan. Nah, dalam aspek ini bola memiliki bentuk bulat sempurna dan terbuat dari bahan rotan ataupun plastik sintetis. Nah, berat bola itu sendiri yaitu berkisar antara 170 sampai 180 gram untuk pemain putra serta 150 sampai 160 gram untuk pemain putri. Lingkaran keliling bentuk bola memiliki diameter 42 sampai 44 cm. Nah, sampai di sini terkait proses pembelajaran terkait pembahasan secara umum aspek dalam permainan sepak takraw. Ya, semoga kalian memahami dan mempraktekkan atas penjelasan atau pemahaman dari Bapak. Nah, yang selanjutnya yaitu permainan. Nah, teknik permainan itu sendiri ada beberapa aspek dalam permainan sepak takraw itu sendiri, di mana dalam proses permainan ini memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya. Nah, di mana dalam permainan ini dimainkan oleh 2 tim, di mana masing-masing tim itu sendiri dimainkan oleh 3 orang pesepak yang dilengkapi dengan 2 orang cadangan. Nah, satu tim terdiri dari atas 3 regu. Jumlah dari pemain dalam satu tim tidak boleh lebih dari 12 orang. Nah, pemain yang berdiri di belakang disebut dengan tekong sendiri, yang berperan aktif sebagai pemula ataupun yang memulai terjadinya permainan sepak takraw itu sendiri. Selanjutnya, pemain yang berada di depan itu disebut sebagai apit, di mana apit itu sendiri ada 2, apit kanan dan apit kiri, di mana apit kanan berperan sebagai pengumpan untuk memulai terjadinya sepak mula itu sendiri. Nah, untuk itu cukup sekian dari Bapak terkait materi sepak takraw itu sendiri. Semoga rekan-rekan dapat memahami, menjelaskan serta memahami apa yang Bapak sampaikan, serta mengkaji ataupun mencari beberapa literasi untuk bahan diskusi nantinya. Nah, di mana rekan-rekan nantinya dapat meringkas ataupun mencari beberapa literasi yang lain sebagai pemahaman untuk menyiapkan ataupun mempersiapkan diri minggu depannya pada saat Bapak akan memberikan beberapa materi ataupun soal pembahasan tentang olahraga sepak takraw itu sendiri. Nah, nantinya Bapak akan mengulas terkait apa yang Bapak sampaikan tadi. Apakah hal ini bertujuan untuk
mengukur kemampuan saudara dalam mencerna atau memahami terkait materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk itu nantinya rekan-rekan dapat meringkas ataupun meresum pemahaman yang Bapak sampaikan ataupun materi yang Bapak berikan, serta mencari beberapa literasi dari sumber lain, dimana nantinya materi ataupun ringkasan yang rekan-rekan buat dapat dikumpulkan dalam bentuk soft file itu sendiri. Nah, nantinya ketua kelas bersifat mengumpulkan ataupun mengirimkan ke Bapak melalui email ataupun nomor WA Bapak ya, atau bisa mengupload di Google Classroom. Nah, untuk itu Bapak cukupkan terkait materi pembelajaran pada pagi ini. Semoga rekan-rekan tetap dalam kondisi sehat serta dapat menjalankan aktivitas tanpa ada gangguan ataupun hambatan. Nah, untuk itu Bapak cukupkan dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.